Hola bestinya kata Ani. Besti, proses hukum yang melibatkan 7 anggota BRIMOB dalam kasus pelindasan driver ojol Alvan Kurniawan mulai di sidang etik. Setelah sebelumnya Kompol Kosmas Kaju yang dijatuhkan hukuman dipecat tidak hormat atau PDTH, kini Bribka Rohmat yang belum lama ini menjalani sidang etik dan dijatuhkan sanksi demosi selama 7 tahun. Dalam sidang tersebut usai dibacakan sanksi yang harus diterima Bribka Rohmat yang juga diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan sesuatu, ia pun sama dengan Kompol Kosmas Kaju di mana Bribka Rohmat selain menyebut sama sekali tidak ada niat untuk mencelakai dan mengungkapkan maaf serta bela sungkawa kepada keluarga Alvan, ia pun mengatakan hanya menjalani tugas perintah pimpinan dan bukan kemauan diri sendiri. Suasana isak tangis pun Besti jelas terlihat di sidang kedua anggota tersebut, Besti. 17 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Wakil Ketua Komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, anggota AKBP Endang Werdeningsih SH MH, anggota AKBP Christian Tonato SOS MH. Apakah saudara menerima atau banding? Ada? Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Jiwa kami Tribrata yang mulia. Jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Alvan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri, namun hanya melaksanakan tugas dari pimpinan. Izin sekali lagi yang mulia, saya tekankan bahwa saya sebagai Tribrata Polri, insanku adalah Tribrata yang mulia, tidak pernah berniat dari sejak saya dilantik hingga hari ini menjadi Bayangkara Polri sejati. Tidak ada niat dan tidak pernah tersirat dalam hati saya melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Karena tertanam diri kami ini adalah Tribrata, melindungi dan melayani masyarakat. Terima kasih yang mulia atas berkenan waktunya kami menyampaikan curahan hati ini.
Terima kasih yang mulia. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijatuhi demosi 7 tahun, Bribka Rohmat yang masih ingin berdiskusi dengan keluarga juga memohon agar bisa menghabiskan pengabdiannya kepada Polri hingga pensiun, Besti. Bukan tanpa alasan, Bribka Rohmat yang telah 20 tahun mengabdi juga menyebut tidak ada lagi penghasilan selain dari Polri yang ia andalkan. Terlebih, ia pun menyebut kondisi sang anak yang masih pendidikan dan satu anak lainnya memiliki keterbatasan yang tak hanya membutuhkan kasih sayang, tapi juga biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, Ketua Pimpinan Sidang Etik Polri, izinkan kami mengajukan dan mengizinkan perkenanan kami untuk menyampaikan curahan hati. Terima kasih yang mulia. Kami sudah melaksanakan tugas menjadi anggota Polri selama 28 tahun. Selama ini kami tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun sidang disiplin ataupun sidang kode etik. Kami memiliki 1 istri dan 2 anak. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua memiliki keterbatasan mental, dan tentunya keduanya adalah membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan biaya untuk kuliah maupun kelangsungan hidup keluarga kami. Kami memohon kepada pimpinan Polri sekiranya dapat memberikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengabdian ini kepada Polri hingga sampai pensiun. Karena kami tidak punya penghasilan lain yang mulia. Kami hanya mengandalkan gaji tugas Polri yang mulia. Mohon izin yang mulia, harapan kami pimpinan Polri dapat mengabulkan yang kami inginkan yang mulia. Sementara itu, Besti, perbedaan sanksi yang diterima antara Kompol Kosmas Kaju dengan Bribka Rohmat yang merupakan driver mobil rantis yang melindas Alvan Kurniawan pun dijelaskan oleh Komisioner Kompolnas Ida Otari, di mana hal tersebut lantaran adanya beberapa poin pertimbangan. Di antaranya adalah ia hanya menjalani tugas dan di bawah kendali Kompol Kosmas, dan meskipun ia sudah memiliki sertifikat keahlian, namun beberapa kondisi lain seperti adanya blind spot di mobil rantis dan spion sebelah kiri rusak sehingga membuat Bribka R secara nggak sengaja menggilas korban. Hal yang meringankan di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan, salah satunya hanya melaksanakan tugas atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas, sehingga ada beberapa hal juga berkenaan dengan kondisi dia saat melakukan mengendarai, yang bersangkutan sebenarnya sudah memiliki sertifikat, memiliki keahlian itu, dan pada saat melaksanakan tugasnya ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Itu beberapa hal yang dipertimbangkan sehingga yang bersangkutan diputus untuk demosi sampai yang Bribka R itu mengakhiri dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masing-masing memiliki ada sudut mati atau blind spot tadi, termasuk di rantis ini.
Jadi mobil pun juga demikian, pasti ada kendaraan besar pun juga demikian. Salah satunya Rantis ini juga memiliki ada blind spotnya. Apalagi kondisi Rantis menurut penjelasan bahwa spionnya juga rusak. Ini sebelah kiri. Nah ini juga ada blind spot ini juga yang menyebabkan makanya Bribka R tidak secara sengaja tergilas itu. Ini salah satu yang mempengaruhi. Di sisi lain, Belsti, perihal perbedaan sanksi yang dijatuhkan kepada Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat pun diduga tengah menjadi sorotan, di mana Kompol Kosmas dipecat dan Bribka Rohmat didemosi. Irjen Pol Purnawirawan pun angkat bicara, Besti. Saat ditemui awak media, dalam tanggapan yang diberikan, ia yang mengaku miris dan sedih, bahkan sambil menahan rasa sedihnya itu mengatakan, menurutnya Kompol Kosmas juga menjalankan perintah atasan, sehingga ia pun berharap agar diberikan keadilan pada Kompol Kosmas yang dipecat tidak hormat. Dan ia pun memberikan pesan yang menohok kepada komandan-komandan agar jangan mengorbankan anak buahnya, terlebih mereka hanya menjalankan tugas. Masalah Kosmas ya, saya terus terang aja ya, saya harus terbuka, saya bilang saya sangat miris dan sedih gitu ya. Ini Kompol Kosmas ini anak desa ini. Anak desa di Pulau Flores sana. Kalau kalian semua kan nggak ngerti namanya Nusa Tenggara Timur itu bagaimana ya. Saya ini anak orang NTT. Kenapa saya katakan saya ini anak NTT? 3 kali ya saya bertugas di sana. Ya. Saya tahu anak-anak saya ini. Ya. Saya tahu kesulitan hidup mereka. Masuk polisi juga susah. Saya jadi Kapolres di Alor, di perbatasan dengan Timur-Timur. Saya jadi Direskim di sana, saya juga Kapolda di sana. Jadi saya tahu pasti kehidupan rakyat NTT itu. Makanya saya buat terbaik bagaimana supaya NTT ini bisa sejahtera. Mungkin kalau orang-orang NTT tahu tuh saya membangun ya gedung olahraga di sana depan Polda itu, makanya namanya itu lapangan terbangun dari Kisi Tohang. Kenapa? Karena saya tahu mereka kesulitan. Apalagi musim kemarau susah mereka semua tuh. Kita enak-enak aja di daerah barat ini. Nah kembali lagi kepada saudara Kosmas ini, ya anak-anak saya ini. Terlepas apapun pokok permasalahannya, dan saya yakin itu bukan kehendak dia. Dia hanya melaksanakan mengabdi kepada tugas negara. Ya eksiden terjadi di luar dugaan daripada anak-anak saya ini, ya, terjadilah peristiwa itu. Memang hukum kita tegakkan, sidang kode etik dilakukan, tapi ingat penuh dengan keadilan. Dia melaksanakan tugas harus melepaskan dia punya pangkat dan jabatan, padahal dia diperintahkan institusi untuk mengamankan dan bukan kemauan dia. Saya miris melihat anak-anak saya itu pada saat melakukan sidang kode etik Kosmas di PTDH ya. Saya juga orang Propam ya, saya mantan Karupropus ya. Saya sudah sering melakukan sidang kode etik. Sidang kode etik itu ada 3 ya, memperhatikan aspek psikologis keluarga, aspek hukum, aspek kemanusiaan dan keadilan. Jadi tidak hanya saya berani untuk mengatakan bahwa ini harusnya begini. Umpamanya ada masukan melakukan ini, kalau tidak sesuai dengan apa yang di hati nurani saya harus berani untuk melakukan itu. Karena ini menyangkut anak manusia. Terlepas sekali lagi apapun tindakan yang terjadi di lapangan mengakibatkan matinya orang lain. Kalau dalam bahasa hukum saya, inilah namanya nutwil, ya. Tidak ada alternatif lain. Suka tidak suka terpaksa saya lakukan tindakan ini. Kalau enggak saya mati. Lihat situasi kondisi itu, ya. Tapi dampaknya memang ada korban jiwa dan sudah mendapatkan apresiasi. Siapapun yang menjadi korban di sini patut kita apresiasi. Tapi tolong berikan keadilan kepada anak saya, ya. Sudah pantas nggak, layak nggak di PTDH. Dia bukan perampok, dia bukan penjara, dia bukan koruptor, dia bukan pelaku kejahatan. Saya ketuk hati nurani daripada pimpinan-pimpinan pemutus ya.
Pada saat kamu mengetokkan palu memutuskan vonis itu, hati nuranimu gimana kira-kira? Sesuai dengan hati nuranimu atau bertentangan dengan hati nuranimu? Ingat pada saat ya si orang tersebut mendengarkan vonis itu dengan berurayan air mata. Yang kena bukan hanya dia, keluarganya. Keluarganya berdampak, dan saya tahu Kosmas ini bukan orang kaya loh ya. Kosmas ini juga orang-orang miskin. Saya tahu di desanya tuh, karena saya pernah kapolda di sana. Saya mendengar tuh miris ya. Ini saya juga ngomong sambil terharu gitu ya. Tolong pemutus-pemutus itu ya, jangan lakukan itu hanya kehendak pribadimu, tapi lakukannya dengan keadilan. Berkeadilan terhadap pribadinya, terhadap keluarganya, ya. Juga terhadap masa depannya, karena ada tanggung jawabnya terhadap anak-anak dan istrinya. Itu harapan saya kepada pimpinan Polri, buka mata hati. Saat kau memberikan vonis itu, baca hati nuranimu. Sudah pantas gak? Karena kau akan bertanggung jawab kepada anak, istri, keluarga, dan kepada Yang Maha Kuasa. Itu kira-kira kata dia ya. Komandan-komandan yang di atas ya, jangan korbankan anak buahmu ya. Saya juga mantan komandan juga dulu. Dikala anak buah saya itu melaksanakan tugas sesuai dengan etika prosedur, kamu harus bertanggung jawab. Bila penting, kamu berhenti. Itu baru komandan namanya ya. Karena mereka yang melaksanakan tugas. Bayangkan situasi itu, dia meninggalkan anak istrinya, tidur tuh di komando sambil geletakan, perintah komando berangkat lagi atau dipecat. Menyedihkan nggak kira-kira? Memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan akidah hukum, tapi tolong berikan keadilan kepada mereka. Tak hanya berharap keadilan bagi Kompol Kosmas Kaju, mantan Jenderal Purnawirawan Ricky Sitohang juga menyoroti perihal korbannya, di mana bukan hanya Afan Kurniawan tapi ada korban lainnya. Sehingga ia pun berharap korban yang lain juga mendapatkan keadilan, Besti. Gak hanya terfokus pada Afan. Termasuk kepada orang-orang yang kena korban ini. Nah, saya juga minta pemerintah, kebetulan yang viral ini adalah Afan Kurniawan. Yang 9 yang mati ini, yang ikut memberikan aspirasinya dapat perhatian nggak dari pemerintah? Berikan keadilan yang sama juga kepada mereka. Lah ini kan terjadi kesenjangan sosial lah. Ini juga mati juga kok. Nah, mereka sama-sama menggunakan aspirasinya. Tolong juga mereka juga korban daripada perusahaan, untuk berikan keadilan yang sama kepada mereka. Sehingga anak-anak bangsa yang kebetulan mereka terjepit dengan situasi kondisi, akhirnya korban akibat daripada perusahaan ini mendapatkan perhatian yang sama daripada pemerintah. Sehingga anak bangsa ini betul-betul mendapatkan keadilan juga dari pemerintah. Jangan kita sekali-kali, saya bilang berkali-kali sudah ngomong, jangan kita menari-nari di atas penderitaan rakyat. Makanya perhatikan rakyat-rakyat yang di bawah sana. Kita enak, ya seperti bagi saya, bagi uang sekian nggak terlalu berpengaruh, bagi mereka itu sangat berpengaruh sekali. Mereka jual apa, jual kue atau jual apa namanya untuk ngelap-lap mobil itu, padahal untungnya cuma 5.000, 10.000, belum tentu laku satu hari ya. Dia jualan dari mulai jam 6 sampai jam 6 sore, dia bawa pulang cuma 20.000. Terfikir nggak sama para pimpinan-pimpinan ini? Terfikir nggak dengan pemerintah itu melihat mereka? Makanya sering turun ke jalan. Ya Besti, semoga pemerintahan kita semakin adil dan tidak ada lagi kesenjangan sosial yang terjadi ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti.